Bab 396, Fosan Sadoleskik dan terbang berpasangan. Berta tidak dapat memahami jawaban Long Yi sedikitpun. Bunga liar. Ada ribuan bunga liar. Bunga liar mana yang dimaksud Long Yi? Apakah itu baik atau buruk? Tentu saja itu hal yang baik. Bunga liar adalah bau yang umum. Seperti kata pepatah, bunga keluarga tidak sebagus bunga liar. Ayo, kenapa kamu menendangku? Long Yi menggelengkan kepalanya ketika senyum jahat mekar di wajahnya. Dia buru-buru melompat ke satu sisi untuk menghindari tendangan Berta yang marah. Apa yang kamu katakan? Aku ingin menendang kamu sampai mati, kamu nakal. Berta tidak lambat dalam serangannya. Tendangannya sangat cepat dan dia buru-buru memblokir jalan mundur Long Yi. Wow, tendangan bayangan Fosan. Long Yi berseru dengan berlebihan saat dia meraih pergelangan kaki Berta. Cakar iblisnya mulai menggaruk pergelangan kakinya yang membuat Berta kehilangan semua kekuatannya secara instan. Lepaskan aku, Berta berkata dengan marah. Long Yi mengangkat bahu dan dengan patuh melepaskannya. Namun, saat dia melonggarkan cengkeramannya, kaki Berta melesat ke arahnya. Alih-alih mencari wajahnya, dia membidik adiknya di sana. Bagaimana Long Yi mengizinkannya menendang adik laki-lakinya? Itu sama berharganya dengan hidupnya. Karena kamu menggunakan tendangan Sadoles Fosan, tuan muda ini akan menggunakan Lofty Mei Dragon Claw. Long Yi mengayunkan telapak tangannya ke Berta, membidik dadanya. Secara alami, dia tidak menanamkan kekuatan internal di telapak tangannya. Keduanya saling memukul pada waktu yang bersamaan. Long Yi menjepit kaki kecil Berta di antara pahanya, dan tangannya yang besar menekan dada Berta yang menjulang tinggi dan lembut. Dalam telapak tangannya, Long Yi merasakan perasaan yang bagus dan elastis. Namun, Long Yi bertanya-tanya mengapa dia meraba-raba dada rubah kecil ini. Mungkinkah dia tidak menggunakan Lofty Mei Dragon Claw sekarang dan menggunakan Grabbing Breast Dragon Claw yang legendaris sebagai gantinya? Setelah beberapa detik, Berta menjerit dengan wajah memerah. Dengan satu tamparan, dia menamparkan tangan Long Yi yang ditekan ke dadanya. Namun, kakinya masih dijepit di antara paha Long Yi dan dia tidak bisa membebaskan dirinya dari genggaman Long Yi. Jangan berani-berani bergerak. Bergerak lagi dan kamu akan berada dalam bahaya. Long Yi menyipitkan matanya dan mengancam Berta. Selain itu, auranya tiba-tiba menjadi gelap, yang menyebabkan detak jantung Berta mendadak meningkat. Dia tidak lagi berani menggerakkan satu otot pun karena dia takut dengan apa yang mungkin dilakukan Long Yi padanya. Aku akan melepaskanmu, tapi jangan menendang lagi. Terutama di sana. Jika kamu menendang lagi, aku akan segera merenggutmu. Long Yi menatap Berta dengan berbahaya dan berkata. Berta dengan anggukan mengangguk, menyatakan persetujuannya untuk tidak pernah menendang adik laki-laki Long Yi lagi. Saat Long Yi melepaskan kakinya, Berta menarik kakinya dan segera mundur. Setelah membuat jarak antara dirinya dan Long Yi, dia berkata, aku sangat lelah sekarang. Aku akan mendirikan tenda di samping tenda kamu dan tidur. Kamu juga harus kembali ke tenda kamu dan beristirahat, itu akan segera fajar. Saat dia selesai berbicara, dia berjalan ke tempat di samping tenda Long Yi. Mengambil tenda dari cincin ruangnya sendiri, dia mulai membangun tendanya. Tanpa melirik Long Yi, Berta memasuki tendanya seolah-olah dia kelinci yang terkejut. Apakah aku sangat menakutkan? Long Yi tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Berbalik, dia berpikir untuk memegang kedua kecantikannya di tendanya sendiri dan dengan cepat kembali. Saat dia memasuki tendanya, dia melihat bahwa Nalan Ruyue dan Wu Shuang sudah bangun. Bahkan, mereka saling membisikkan sesuatu dan tidak menyadari kepulangannya. Kenapa kalian berdua bangun?
Apakah aku membangunkan kalian berdua? Long Yi melepas jubah luarnya dan melompat ke tempat tidur besar. Meremas dirinya di antara kedua wanita itu, dia memegangi kedua wanita cantik itu di tangannya, menikmati nasib bahagia pria itu dari Ki. 1. Seseorang membuat suara saat mengambil kebebasan dengan seorang wanita tepat di luar tendanya sendiri. Bagaimana mungkin kita tidak bangun? Nalan Ruyue berbicara dengan cemburu dalam suaranya ketika dia memutar matanya ke arah Long Yi. Hehe, kelompok kami baru saja bertambah dalam populasi. Kalian berdua tidak keberatan kan? Long Yi tersenyum sambil membelai pantat Nalan Ruyue. Dia tahu bahwa dia tidak benar-benar marah. Properti buku fantasi. Karena kamu sudah setuju, mungkinkah kita memiliki kemampuan untuk mengusirnya? Nalan Ruyue berkata dengan jengkel. Long Yi tersenyum dan cengkeraman iblisnya bergerak dengan gelisah tentang pantat asteris dari kedua wanita itu. Ah, suamiku, jangan bergerak secara acak. Long Yi, aku akan memotong tanganmu jika bergerak turun 1 inci. Waktu berlalu tanpa sadar ketika mereka bertiga mengobrol dan tertawa. Ketika mereka bertiga saling berpelukan dan menikmati saat yang tenang ini, sinar fajar pertama muncul di langit. Kita harus bangun dari tempat tidur, dua sayangku. Long Yi mengulurkan tangannya dan menjepit dua wanita asteris saat dia berteriak. Memem, baik Nalan Ruyue dan Wu Shuang memiliki mata tertutup ketika mereka membuat suara persetujuan. Namun, bertentangan dengan apa yang dikatakan Long Yi, mereka masuk ke dalam dada Long Yi pada saat yang sama tanpa niat untuk bangun. Ternyata, kedua gadis itu berniat bermalas-malasan di tempat tidur. Bola lampu melintas di benak Long Yi saat tangannya mulai dengan terampil meremas asteris mereka. Dengan senyum kotor terpampang di wajahnya, Long Yi berkata, jika kalian tidak ingin bangun, baiklah. Namun, tahukah kamu bahwa pagi hari adalah ketika kekuatan pria adalah yang terkuat? Aku tidak akan sopan dengan kalian berdua. Tempat-tempat sensitif dari dua wanita ini diserang oleh Long Yi yang menyebabkan mereka bernapas berat lagi dan lagi. Untuk menghentikan tangan Long Yi dari menjelajah lebih jauh, Wu Shuang hanya meraih tangannya dengan tangannya. Adapun Nalan Ruyue, karena dia sudah melakukan tindakan paling intim dengan Long Yi, sentuhannya tidak ada artinya baginya. Dia diam-diam menatap Wu Shuang yang ada di sisi lain. Bagaimanapun, mereka berdua bersaudara sekarang. Karena itu, Nalan Ruyue mengertakkan gigi dan mengangkat kepalanya. Dia berinisiatif untuk mencium bibir Long Yi, menikmati setiap saat. Nalan Ruyue menciumnya dengan antusias dan seluruh tubuhnya menjadi panas dan lunak. Sementara mulutnya sibuk, tangannya yang kecil tidak tinggal diam. Menjangkau ke bawah, Nalan Ruyue dengan berani meraih adik laki-laki perkasa Long Yi dengan tangan kecilnya saat dia mulai bermain dengannya. Long Yi terkejut dengan inisiatif Nalan Ruyue dan ketika dia berpikir tentang Wu Shuang yang juga di sampingnya, rasa simulasi tiba-tiba menyapu dirinya. Dia mulai mencium Nalan Ruyue dengan penuh semangat, dan dengan tangannya, dia menyingkirkan pakaian dalam Nalan Ruyue. Sepasang menara yang berkilauan dan transparan asteris muncul di depan matanya, yang berubah menjadi segala macam bentuk di tangan Long Yi. Untuk sesaat, Wu Shuang menjadi linglung saat dia dengan kosong menatap kasih sayang yang intens di antara mereka berdua di sampingnya. Dampak visual semacam ini adalah sesuatu yang sulit ditanggungnya yang masih perawan. Namun, perasaan ketika dia kembali ke akal sehatnya adalah gelombang menyenangkan yang menyapu jiwanya. Itu datang sebagai kejutan dan Wu Shuang tidak siap untuk itu. Wu Shuang tiba-tiba mendapat keinginan untuk melarikan diri, tetapi tubuhnya benar-benar tidak berdaya. Dia tidak bisa mengangkat jari sekalipun dia mencoba. Long Yi mengangkat tangannya dan mengangkat Nalan Ruyue ke dadanya. Saat dia mengangkang dia,
dia mengisap mutiara merah terang di dada Nalan Ruyue. Dalam hitungan detik, Long Yi bisa merasakan mutiara halus menegang dan berdiri tegak di dalam mulutnya. Nalan Ruyue merasakan asteris dari dadanya yang mengalir langsung ke otaknya, dan dia tidak bisa tidak menggelengkan kepalanya yang menyebabkan rambut hitam panjangnya berjatuhan di kepalanya seolah-olah air terjun yang halus. Setelah menahan sensasi yang menyenangkan untuk sementara waktu, Nalan Ruyue mulai mundur karena dia merasa seolah-olah sensasi asteris sudah terlalu banyak. Dia bergerak mundur, menjauhkan dadanya dari serangan langsung Long Yi. Memegang Long Yi di tangan kecilnya, dia dengan penuh gairah mencium bibirnya. Setelah ciuman yang penuh gairah, Nalan Ruyue meluncur ke bawah dadanya dan melemparkan selimut brokat yang indah ke samping pada saat yang sama. Saat dia meluncur ke bawah, Nalan Ruyue dengan cermat mencium dada Long Yi sampai ke bawah seolah-olah ciumannya adalah tetesan hujan menghujani kulitnya. Tak lama, dia tiba di tempat di antara kaki Long Yi. Napas panjang Yi menjadi panas. Mungkinkah musim semi akan tiba lagi? Di masa lalu, Bei Tang Yu telah melayaninya di perkemahan batalion yang tak tertandingi. Dia sering melewatkan rasa bagaimana Bei Tang Yu digunakan untuk melayaninya. Mungkinkah Nalan Ruyue juga belajar bagaimana menyenangkannya dengan mulutnya? Semakin dia memikirkannya, Long Yi yang lebih bahagia menjadi. Nalan Ruyue tidak mengecewakan Long Yi. Dia menarik celana dalamnya, dan senjata mematikan ganas Long Yi melompat keluar. "Suamiku, apakah kamu ingin Ruyue melayanimu?" Nalan Ruyue mendongak bertanya pada Long Yi saat dia menatapnya dengan mata menawannya yang besar. Faktanya, Nalan Ruyue tidak mempelajari gerakan ini sendiri. Dia baru mempelajarinya setelah berbicara dari hati ke hati dengan Bei Tang Yu kembali di batalion tak tertandingi. Adapun Wu Shuang, dia sudah terengah-engah sambil menonton aksi dari sela-sela. Alih-alih merasa canggung, Long Yu dan Nalan Ruyue menjadi lebih terstimulasi dan mereka merasa seolah-olah sesi ini lebih intens daripada yang biasanya mereka lakukan. "Apakah itu sesuatu yang perlu kamu tanyakan?" Long Yi berkata dengan suara serak dan tangannya yang besar sedikit menekan kepala Nalan Ruyue. Nalan Ruyue memutar matanya, meraih adik laki-laki Long Yi yang berdenyut. Meskipun dia berpura-pura menjadi ahli, dia masih malu ketika dia benar-benar melakukannya. Ragu sedikit, Nalan Ruyue membuka mulutnya dan menggerakkan kepalanya ke bawah. Apakah seseorang ahli atau tidak, satu langkah akan menunjukkannya. Nalan Ruyue jelas pemula karena dia belum pernah melakukan ini sebelumnya. Gerakannya canggung dan dia tidak mahir ketika dia mengisap, yang mendorong Long Yi untuk membimbingnya. Surga, surga, apa yang mereka lakukan? Melihat tindakan Nalan Ruyue, pemahaman Wu Shuang terhadap asteris hampir hancur. Tidak pernah dalam imajinasinya yang paling liar ia akan berpikir bahwa masalah antara pria dan wanita akan eksplisit sejauh ini. Sementara Wu Shuang tidak percaya, tindakan Nalan Ruyue sudah menjadi lancar. Di bawah bimbingan Long Yi, Nalan Ruyue dengan cepat belajar bagaimana asteris secara efektif. Long Yi setengah menutup matanya dan berbaring, menikmati perasaan Nalan Ruyue asteris. Seluruh tubuh Wu Shuang memanas, dan dia merasakan ledakan asteris di perut bagian bawahnya. Tidak perlu disebutkan, tetapi celana dalam Wu Shuang sudah basah kuyup. "Tidak, aku tidak bisa tinggal di sini, aku harus pergi." Wu Shuang menggelengkan kepalanya saat dia berpikir untuk pergi. Dia berjuang untuk bangun karena dia ingin keluar dari tempat tidur. Long Yi menangkap tindakan Wu Shuang dari sudut matanya, dan dia segera menariknya kembali. Wu Shuang yang baru saja berdiri terhuyung beberapa langkah sebelum jatuh berlutut. Namun, kakinya kehilangan kekuatan dan dia duduk. Itu kebetulan, tapi dia duduk di wajah Long Yi. "Ah, Long Yi, tidak, jangan,
Wu Shuang hanya merasakan napas panas yang membara serta benda hangat dan lembab yang menyerang bagian pribadinya. Secara alami, dia bisa menebak apa itu. Namun, dia sudah menghabiskan sedikit terakhir dari kekuatannya dan tidak dapat berdiri. Long Yi segera mengangkat tangannya dan meraih pantat Wu Shuang. Dia mulai bekerja tangannya dan meremas pantatnya menjadi berbagai bentuk. Wu Shuang sudah kehilangan kekuatannya untuk melawan dan sensasi menyenangkan menenggelamkannya. Di ujung yang lain, Nalan Ruyue duduk pinggang Long Yi dan saat ini bergerak naik dan turun. Tangannya memegang dada Long Yi dan kadang-kadang, ketika perasaannya dalam kekacauan, dia akan menjilat punggung Wu Shuang yang halus. Akhirnya, kedua wanita itu secara bersamaan mengeluarkan erangan panjang dan mereka pingsan. Long Yi, tolong, jangan mengambil kesucianku. Wu Shuang meluncur turun saat dia menggigit bibirnya. Dia memohon Long Yi lembut dan mengerang ke telinganya. Properti buku fantasi. Hidup di luar itu dicuri. Long Yi kaget, dia tidak mengerti mengapa Wu Shuang tidak mau membiarkan dia mengambil langkah terakhir meskipun mereka sudah pada langkah ini. Namun, Long Yi selalu menghormati pilihan wanitanya. Karena Wu Shuang memintanya untuk tidak melakukannya, Long Yi tidak akan mengambil kesuciannya sekarang. Karena dia tidak bisa melakukan apapun pada Wu Shuang, Long Yi hanya menyerang Nalan Ruyue yang masih mengendarai tubuhnya. Tepat ketika Long Yi memiliki waktu dalam hidupnya, teriakan nyaring datang dari luar tendanya. Itu suara Berta, saat rubah kecil itu memanggilnya. Long Yi, kapan tepatnya kamu berencana untuk berangkat ke dataran Huangmang? Long Yi kaget. Ketika dia memikirkannya, dia tidak memasang pembatas isolasi suara di luar tendanya setelah dia kembali kemarin. Bukankah ini berarti bahwa suara mereka bertiga didengar oleh Barbarian Bull dan Berta? Kesalahan besar. 1. Nasib bahagia pria dari Ki Idiom kegembiraan memiliki beberapa pasangan. Bab 397. Tidak ada yang tahu kapan, tetapi hujan salju sudah berhenti di tengah malam. Meski begitu, langit masih mendung dan angin utara yang sedingin es masih bersiul saat bertiup melewati tanah. Bahkan jika seseorang sekuat naga, mereka akan tetap menggigil tanpa sadar. Ini bukan jenis kedinginan fisik. Sebaliknya, itu adalah semacam kedinginan spiritual yang diciptakan oleh 10.000 orang di depan mereka. Meregangkan otot-ototnya, Long Yi menguap. Perlahan-lahan memalingkan pandangannya ke arah Berta yang memiliki wajah merah di pintu masuk tenda. Dia berkata sambil tersenyum, "Mengapa kamu berteriak sepagi ini? Apakah kamu tahu bahwa kamu menyebabkan gangguan?" Berta mencibir dan berkata, "Sepertinya lebih mengganggu impian musim semimu. Jika kita tidak pindah sekarang, maka itu akan menjadi gelap lagi." Berta benar. Karena saat ini musim dingin, siang hari pendek. Tidak ada sinar matahari di malam hari atau subuh, apalagi dengan cuaca berawan, mereka benar-benar tidak tahu kapan siang hari. Di dunia Long Yi sebelumnya, setiap kali cuaca redup dan gelap seperti ini, orang-orang biasa bertemu dengan tiang listrik. Setelah membuang waktu berguling-guling di tempat tidur, kedua gadis itu akhirnya berpakaian dan meninggalkan tenda dengan wajah merah. Mereka tampak lebih menawan setelah melakukan itu, dengan Long Yi dan meninggalkan tenda dengan kulit mereka bercahaya dan wajah memerah. "Baiklah, ayo kita kemasi tenda dan keluar." Long Yi berteriak keras. Mendengar perintahnya, semua orang menempatkan tenda mereka kembali ke cincin luar angkasa mereka. Tidak lama sebelum kelompok itu masuk ke pintu masuk dataran Huangmang. Saat ini, dataran Huangmang adalah gurun yang benar. Awalnya, rumput yang mencapai hingga pinggang telah diterbangkan ke tanah oleh angin utara, menyerupai lapisan karpet kuning yang sangat lembut. Anehnya,
Meskipun pintu masuk dataran Huangmang dipisahkan dari Kekaisaran Proudmoon oleh satu front perang, perbedaan dalam lingkungannya tidak dapat dipercaya. Pertama, selain lapisan salju yang terakumulasi sangat tipis di tepi dataran, tidak ada serpihan salju tunggal di tempat lain. Di atas rumput, mereka bisa melihat salju yang berkilauan dan tembus cahaya. Ketika menginjak rumput, suara es pecah bergema. Haha, ini benar-benar lucu. Berta bersorak sambil melompat ke kiri dan ke kanan. Dia benar-benar menikmati ini dan dia tampil seperti gadis kecil yang lucu. Bocah yang lemah, apa yang lucu? Nalan Ruyue berbisik dengan lembut. Rupanya, Nalan Ruyue masih ingat ketika Berta menerobos ke tenda mereka pagi ini, mengganggu mereka bertiga. Telinga Berta bergetar ketika dia berbalik untuk melihat Nalan Ruyue. Dia memberikan Nalan Ruyue senyum main-main sebelum kembali ke kejenakaannya yang biasa ketika ekor putihnya yang lebat bergoyang di belakangnya. Oke, berhenti main. Kami akan lebih dalam ke dataran sekarang. Long Yi berteriak. Semakin jauh mereka masuk ke dalam dataran Huangmang, semakin kecil efek dari ki dingin. Tidak ada tanda-tanda kehidupan ki di perbatasan dataran Huangmang karena semua binatang ajaib telah bermigrasi lebih dalam ke dataran. Kelompok itu baru mulai bertemu binatang buas pada hari keempat perjalanan mereka. Tampaknya pembantaian tidak berperi kemanusiaan yang mereka alami di tangan Long Yi beberapa tahun yang lalu tidak berdampak pada binatang ajaib. Masih ada sejumlah besar binatang ajaib berkeliaran di sekitar yang menunjukkan kemampuan prokreasi gila mereka. Ketika Long Yi memikirkannya, dataran Huangmang sangat besar. Ada lebih dari 10 juta binatang ajaib di seluruh dataran, dan jumlah binatang ajaib Long Yi dan kelompoknya yang terbunuh di masa lalu bisa sepenuhnya diabaikan. Long Yi memanggil ketiga binatang buasnya setelah menahan mereka di ruang dimensi gelapnya begitu lama. Saat Little Tree, Fire Kilin dan The Violent Lightning Beast muncul, kerumunan binatang ajaib melarikan diri ke segala arah. Setelah Little Tree menjadi anak harimau putih, kekuatannya telah tumbuh dengan sangat cepat. Namun, ketika Long Yi membandingkannya dengan Fire Kilin dan Violent Lightning Beast, Little Tree tidak memiliki kekuatan bertarung. Namun, Little Tree terlihat sangat mengesankan dibandingkan dengan dua binatang buas lainnya. Ketika dia melihat Little Tree, Long Yi teringat akan Long Tu. Dia tidak tahu apakah bayangan di dalam tubuhnya mampu memulihkan Long Tu, tapi dia berharap yang terbaik. Di masa lalu, Long Yi dan kelompoknya berhati-hati ketika mereka berkeliaran di dataran Huangmang. Namun, kekuatan mereka sangat melonjak sejak dulu dan sekarang, mereka ratusan, jika tidak ribuan kali lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Kekuatan Long Yi saat ini berbeda dengan langit dan bumi dibandingkan dengan kekuatannya di masa lalu. Sekarang, binatang buas di dataran Huangmang sudah tidak memiliki ancaman bagi Long Yi. Bahkan jika dia bertemu dengan binatang buas yang kuat, bagaimana dengan itu? Dengan 3 binatang buas, Wu Shuang, dan tentu saja Long Yi sendiri dengan kemampuan tempur yang mengerikan, bahkan jika binatang ajaib peringkat SSS muncul, ia harus sujud dan menyerah. Setelah bertualang selama 20 hari, kelompok itu berdiri di atas sebuah batu kecil yang menonjol dari tanah. Mereka menatap kosong ke tumpukan puing tidak jauh. Langit di atas puing-puing itu masih diselimuti oleh lapisan kabut gelap tipis dan mereka bisa merasakan aura gelap yang tebal di sekitar tempat ini. Ayah, ibu, orang-orang kota suci aku, Bing Ning sudah kembali. Jubah putih yang dikenakan Wu Shuang berkibar, dan dengan mata penuh kesedihan dan rasa sakit, dia melihat kota suci di depannya. Dulunya merupakan peradaban magis yang brilian. Itu dulu rumahnya, tapi sekarang hanya reruntuhan yang tersisa. Long Yi dan lainnya dengan tenang berdiri di belakang Wu Shuang.
Mereka tidak mengganggunya karena dia membutuhkan tempat untuk melepaskan perasaannya. Setelah ribuan tahun, dunia sudah berubah. Semua orang yang dicintainya sudah lama terkubur di bawah tanah berubah menjadi Loes. Dia kehilangan semua teman dan keluarganya. Dalam kondisi seperti itu, bagaimana bisa seseorang tetap tenang? Tiba-tiba, setetes-tetesan air mata berkilauan dan tembus turun dari wajah Wu Shuang, dan angin meniupnya ke wajah Long Yi. Saat ini, Long Yi juga merasa sakit hati. Karena perasaan Wu Shuang selalu tercermin dalam hatinya, Long Yi berbagi apapun yang dirasakan Wu Shuang. Perasaan simpati bangkit dalam dirinya, bersama dengan rasa sakit hati yang sangat besar. Prairie tanpa batas adalah akarku. Ada orang-orang yang ramah di sana, dan ada bunga segar di mana-mana. Lofty Holy City adalah rumah aku. Ini adalah peradaban yang luar biasa dan orang-orang di sana indah. Wu Shuang sedikit membuka mulutnya dan suara nyanyian merdu terdengar di dataran Huangmang. Ini adalah lagu yang menyanyikan pujian dari kota suci, tetapi ketika lagu ini keluar dari mulut Wu Shuang, itu terdengar sangat sedih. Nalan Ruyue dan Berta sudah penuh air mata. Hati mereka selembut tahu. Ketika mereka mendengar lagu sedih dan suram yang dinyanyikan Wu Shuang, hati mereka bergerak dan mereka merasakan kesedihan yang dimiliki Wu Shuang. Wu Shuang bernyanyi berulang-ulang, dan akhirnya, dia menangis. Dia perlahan berjalan menuju reruntuhan dan melakukan yang terbaik untuk mengenali kota tempat dia dibesarkan. Suamiku, bukankah kita harus pergi dan menghibur kakak Wu Shuang? Dia terlalu menyedihkan. Nalan Ruyue menarik lengan panjang Yi dan berkata sambil menangis. Long Yi menggelengkan kepalanya. Dengan lembut menepuk kepala Nalan Ruyue, dia menghela nafas, kami akan mengikutinya dari kejauhan. Jangan pergi dan ganggu dia. Dia butuh waktu sendirian. Saat dia berjalan, Long Yi melihat sekeliling. Adegan di mana ia berpetualang di masa lalu dengan Leng Yuyu, Lucia, dan Barbarian Bull muncul di benaknya. Sungguh ajaib bahwa mereka bisa kembali dari dataran Huangmang hidup-hidup ketika mereka begitu lemah. Beberapa tahun yang lalu, ketika mereka pertama kali tiba di Lost City, itu mempertahankan sedikit dari tampilan aslinya. Namun, mereka menyentuh mekanisme di rumah penguasa kota dan seluruh kota yang hilang menjadi terkubur di bawah tanah. Rumput telah tumbuh di seluruh tanah dan hanya beberapa ubin yang rusak tidak lengkap terlihat samar-samar jika mereka melihat tanah dengan hati-hati. Kaca-kaca, tiba-tiba, banyak makhluk mayat hidup yang mengenakan baju besi yang rusak dan memegang senjata berkarat keluar dari dalam reruntuhan. Long Yi dan 3 lainnya dengan cepat bergegas ke depan untuk melindungi Wu Shuang yang berduka. Itu adalah formasi pertahanan murni karena mereka tidak ingin makhluk itu mempengaruhi Wu Shuang. Namun, adegan aneh terjadi. Alih-alih menyerang, makhluk mayat hidup membentuk 2 garis di samping Wu Shuang. Setiap kali Wu Shuang melangkah maju, mereka mengikuti dengan setia. Saat dia berhenti bergerak, mereka akan berhenti juga, mempertahankan barisan mereka di sampingnya, seolah-olah mereka adalah pengawalnya. Setelah ribuan tahun, mungkinkah makhluk hidup ini masih bisa mengenali tuannya? Long Yi terkejut. Peradaban kota hilang telah mencapai titik yang tidak bisa dipahami Long Yi. Dia tidak akan terkejut jika ada makhluk hidup di sini. Secara bertahap, jumlah pengawal meningkat saat mereka mengikuti Wu Shuang jauh ke Lost City. Sekarang sudah ada 2-3 ribu makhluk yang bisa dihitung sebagai pasukan mayat hidup. Namun, Wu Shuang muncul seolah-olah dia tidak menyadari bahwa ada begitu banyak pengawal mayat hidup mengikutinya saat dia terus berjalan maju. Pada titik ini, air mata di wajahnya sudah mengering dan ekspresinya lebih dingin dari sebelumnya. Tak lama, Wu Shuang mencapai gurun. Setelah mencapai gurun,
Wu Shuang akhirnya berhenti berjalan. Aura gelap tempat ini adalah yang terkuat. Wu Shuang mulai dengan cepat melantunkan mantra yang tidak jelas dan elemen sihir air mulai mengembun. Elemen sihir air berhasil menyelubungi aura gelap tempat itu, membuatnya tampak kurang menyenangkan dari sebelumnya. Meskipun Wu Shuang berada di ranah dewa sihir, sulit baginya untuk melemparkan mantra sihir air suci di tempat ini. Water Lotus Break. Wu Shuang berteriak keras dan staf sihir es di tangannya yang mungil melepaskan lingkaran halo biru muda langsung ke tanah. Dengan sangat cepat, tanah mulai bergetar hebat. Tiang-tiang air mulai keluar dari permukaan bumi. Bos, sihir apa ini? Apakah dia membuat mata air untuk minum air? Barbarian Bull bertanya dengan bingung. Long Yi mengangkat bahu dengan jengkel ketika dia merasakan getaran datang dari kedalaman bumi. Membuka mulutnya, Long Yi membentak Barbarian Bull, "Teruslah mencari dan kamu akan tahu mengapa kamu berbicara omong kosong." Saat Long Yi menyelesaikan kata-katanya, getaran yang datang dari bumi semakin meningkat. Getaran yang hebat ini hampir membuat orang muntah darah. Barbarian Bull kehilangan pijakan dan jatuh ke tanah. Adapun Nalan Ruyue dan Berta, mereka berteriak kaget dan meraih ke lengan Long Yi. Tiba-tiba, suara ledakan keras bergema. Tiang air besar bercampur lumpur melonjak ke arah langit. Momentum kolom air begitu kuat, orang akan berpikir bahwa akhir dunia akan datang. Untungnya, kolom air ini berumur pendek. Long Yi menggunakan penghalang untuk memblokir semua tetesan air dan lumpur yang jatuh dari langit. Itu memiliki kekuatan tumbukan yang besar sehingga bahkan petarung peringkat Swords Master akan memuntahkan 3 liter darah jika dia bertemu langsung dengan tumbukan ini. Ah, lihat, apakah itu rumah yang keluar dari tanah? Berta terpana ketika dia menatap sebuah bangunan besar di depannya. Long Yi juga kaget. Rumah yang ditarik Wu Shuang dari bumi adalah rumah yang persis sama yang telah dijelajahi Long Yi di masa lalu. Itu adalah rumah penguasa kota. Itu adalah rumah Wu Shuang sebelumnya. Itu di luar harapannya, tetapi rumah penguasa kota hanya terkubur lebih dalam ke tanah karena tidak hancur menjadi debu. Ketika Wu Shuang berjalan ke pintu masuk rumah, lampu ajaib yang diharapkan Long Yi tidak menyala. Ketika dia memikirkannya, Long Yi yakin bahwa lampu-lampu itu menyala ketika dia ada di sini bersama yang lain. Satu-satunya penjelasan yang mungkin adalah bahwa lampu rusak. Setelah melewati aula, mereka tiba di koridor panjang itu. Mungkin itu karena tempat itu tidak berventilasi lama. Tempat itu memiliki bau yang sangat tidak enak. Aura gelap yang kuat ditambah dengan bau benda yang membusuk akan membuat orang merasa mual. Namun, Long Yi dan yang lainnya tidak dimanja tuan muda atau nyonya muda. Mereka bisa menanggung ini. Wu Shuang berjalan di sepanjang koridor panjang ini dan berhenti di depan sebuah pintu. Long Yi samar-samar ingat bahwa ini adalah ruangan di mana dia menemukan kristal ajaib yang merekam penampilan Wu Shuang. Ini mungkin kamar tempat Wu Shuang dulu tinggal. Benar saja, Wu Shuang mengulurkan tangannya yang agak gemetar untuk mendorong membuka pintu dan dia berjalan ke kamar. Dekorasi di dalam ruangan sudah rusak dan ruangan itu tidak tampak seperti dulu. Mebel, tempat tidur, dan benda-benda lain sudah rusak diperbaiki. Sentuhan sekecil apapun akan mengubahnya menjadi bubuk. Ayah ibu. Tiba-tiba, Wu Shuang tampak jatuh ke dalam halusinasi, dan seiring dengan kilatan cahaya putih, dia menghilang dari ruangan. Bab 398. Long Yi dan yang lainnya saling memandang dengan cemas dan bergegas keluar dari ruangan pada saat yang bersamaan. Tidak peduli bagaimana mereka mencoba, mereka tidak dapat menemukan Wu Shuang dimanapun. Wu Shuang baru saja menggunakan sihir ruang untuk menghilang dari ruangan. Saat menggunakan sihir pergerakan instan ini,
Tidak akan ada fluktuasi sihir di tempat lain selain tempat dia baru saja menghilang. Karena itu, Long Yi dan yang lainnya tidak punya cara untuk melacaknya. Mereka sama sekali tidak berdaya karena mereka tidak tahu kemana Wu Shuang pergi. Suamiku, akankah kakak perempuan Wu Shuang benar-benar pergi? Nalan Ruyue bertanya. Tentu saja dia tidak akan pergi. Tidakkah kamu mendengar kakak perempuan Wu Shuang berteriak untuk ayah dan ibunya beberapa saat yang lalu? Dia pasti pergi ke kamar orang tuanya. Berta menatap penuh percaya diri kepada anggota kelompok lainnya saat dia menganalisis situasi. Selain itu, dia melirik Nalan Ruyue dengan pandangan menghina. Seolah-olah Berta menertawakan Nalan Ruyue karena bodoh karena dia tidak bisa memahami logika sesederhana itu. Bagaimana mungkin Nalan Ruyue membiarkan rubah kecil ini mengejeknya? Setelah melirik Long Yi yang sedikit tersenyum di wajahnya, dia menoleh ke Berta dan mendengus dingin. Ketika dia melihat Long Yi, dia memiliki tatapan lembut di matanya. Namun, dia berbalik dan menatap Berta tepat setelah melihat Long Yi. Long Yi, bagaimana menurutmu? Apakah analisis aku benar? Berta tersenyum dan membalas tatapan Nalan Ruyue dengan pandangan main-mainnya sendiri. Dengan senyum manis tapi licik di wajahnya, dia bertanya Long Yi pertanyaan. Yah, itu benar-benar masuk akal, Long Yi menjawab dengan senyum di wajahnya. Dia juga 99% yakin bahwa Wu Shuang telah pergi ke kamar orang tuanya. Karena kita tahu kemana dia pergi, bukankah kita harus pergi dan mencarinya? Tempat ini sangat besar, kemana kita harus menuju? Berta bertanya. Idiot. Kamu bahkan tidak tahu harus kemana. Di benua gelombang biru, penduduk di halaman timur, barat, utara, dan selatan dipilih dengan cermat. Tuan rumah biasanya berada di halaman timur. Wanita muda dari rumah tangga itu akan tinggal di halaman selatan. Adapun tuan muda rumah tangga, mereka akan tinggal di halaman utara. Sedangkan untuk halaman barat, biasanya disediakan untuk para tamu. Jika kamu melihat di mana kamar kakak Wu Shuang, kamu dapat melihat bahwa itu menghadap ke selatan. Ini menunjukkan bahwa cara rumah ini dibangun mirip dengan bagaimana rumah dibangun di benua gelombang biru. Dengan demikian, kamar orang tua kakak Wu Shuang harus di halaman timur. Suamiku, apa aku benar? Nalan Ruyue langsung mengambil kesempatan ini untuk memamerkan pengetahuannya ketika dia mencoba untuk melawan serangan Berta sebelumnya. Itu benar, aku juga berpikir kalau kamar orang tuanya ada di halaman timur. Long Yi menjawab sambil tersenyum. Ketika dia mendengar bahwa Long Yi setuju dengannya, Nalan Ruyue melirik Berta dengan puas dan mengerutkan hidungnya ke rubah kecil. Jelas bahwa kedua gadis ini bertengkar satu sama lain. Kalian berdua gadis nakal. Berhenti memainkan game yang mencolok. Cepatlah, kita harus pergi dan mencari kakakmu Wu Shuang. Long Yi tersenyum dan mengetuk kepala dua gadis ini. Setelah itu, Long Yi mulai berjalan menuju halaman timur. Long Yi tidak perlu melakukan apapun. Satu-satunya hal yang benar-benar dia lakukan adalah memberikan perintah kepada Barbarian Bull. Barbarian Bull akan menghancurkan segalanya dan apapun yang ada di jalan mereka, dan mereka merasa tak terhentikan. Tidak ada yang bisa menghentikan kemajuan mereka. Jika para dewa menghalangi jalan mereka, mereka akan membunuh para dewa. Jika iblis memblokir jalan mereka, mereka akan membunuh iblis. Dalam perjalanan ke halaman timur, Barbarian Bull menghancurkan lebih dari 10 kamar. Barbarian Bull dengan Greenstone Rule di tangannya berkoar-koar. Itu tidak memuaskan. Aku pikir Huang Mangplain akan memaksa aku untuk melakukan upaya habis-habisan. Sebaliknya, banteng tua ini bosan sampai mati sekarang. Long Yi menendang asteris Barbarian Bull dan memarahi bercanda.
kamu ingin pertempuran yang memuaskan, lalu tunggu sampai kita keluar dari tempat ini. Aku akan membiarkanmu bertarung sampai kamu puas. Ingat waktu itu di masa lalu ketika kami mencari jalan keluar, aku melihat Carnage Golden Falcon peringkat SSS di arah barat daya. Kamu bisa bertarung dengannya setelah kami keluar dari tempat ini. Barbarian Bull menggaruk tanduk bantalnya dan berkata, "Bos, banteng tua ini tidak bisa terbang, bagaimana aku bisa melawannya? Jika kamu ingin bertarung, kamu tentu harus memilih lawan yang paling sulit. Sudah siap, jangan membicarakannya sekarang. Ayo masuk dan cari Wu Shuang." Ketika Long Yi memasuki halaman ini, dia merasakan aura Wu Shuang. Menyapu beberapa batu besar yang menghalangi jalan mereka, Long Yi berbelok di sudut dan melihat pintu yang usang berbentuk kipas. Di depan pintu itu, Wu Shuang berlutut dengan kepala menyentuh lantai. Gaun putihnya yang murni penuh debu dan pandangannya tampak kesepian dan sedih. Long Yi dan yang lainnya perlahan berjalan maju. Ketika dia mengambil langkah menuju Wu Shuang, jantung Long Yi berdetak kencang. Dia mulai merasa cemas dan telapak tangannya mulai berkeringat. Murid-murid Long Yi tiba-tiba menyusut, dan dia menjadi sangat waspada seperti macan tutul. Intuisinya yang seperti binatang buas berteriak kepadanya untuk memperingatkannya tentang bahaya di depan. Melihat Long Yi merasakan sesuatu, Barbarian Bull segera berkoordinasi dengan Long Yi. Barbarian Bull langsung melompat ke posisi menyerang bersama dengan Nalan Ruyue dan Berta. Meskipun mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi, mereka semua menjadi waspada. Keempat orang perlahan berjalan ke pintu masuk, dan di depan Wu Shuang, mereka melihat dua mayat mengering. Jelas bahwa mereka adalah pasangan ketika mereka melihat pakaian mereka, pakaian yang mereka kenakan luar biasa. Garis besar tubuh mereka jelas, tetapi otot dan pembuluh darah mereka sudah layu dan menyusut. Long Yi dan kelompok berasumsi bahwa mereka adalah orang tua Wu Shuang. Melihat hanya dua mayat kering yang merupakan orang tua Wu Shuang, Nalan Ruyue dan Berta langsung mengalami perubahan pada kulit mereka. Pada saat ini, mereka lupa tentang berkelahi satu sama lain dan mereka mulai bersimpati dengan penderitaan yang Wu Shuang lalui. Bangun setelah ribuan tahun untuk melihat mayat kerabat mereka yang telah lama meninggal, orang bisa membayangkan rasa sakit dan penderitaan yang Wu Shuang alami sekarang. Long Yi di sisi lain, tidak membiarkan penjagaannya sedikit pun. Ketika dia berdiri dekat dengan Wu Shuang, perasaan bahaya telah meningkat, yang membuat Long Yi merasa sangat tidak nyaman. Dia dengan hati-hati mengamati dua mayat yang seharusnya adalah orang tua Wu Shuang. Dalam sekejap, Long Yi bisa melihat bahwa ruangan itu tertutup lapisan debu. Namun, area tempat mayat-mayat itu tergeletak tidak memiliki setitik debu di atasnya. Arai ajaib. Perasaan yang aneh. Long Yi memandangi dua mayat yang berbaring berdampingan. Pakaian luar biasa mereka memiliki kristal yang memancarkan aura gelap yang bertatahkan pada mereka. Di antara kristal, ada rune dan garis yang sangat rumit. Garis-garis sangat menyerupai arai ajaib, tetapi Long Yi merasa seolah ada sesuatu yang salah. Selama ini, Wu Shuang menatap kosong pada dua mayat yang dulu kerabat terdekatnya. Otaknya kosong dan dia tidak bisa memikirkan apapun selain fakta bahwa orang tuanya sudah mati. Setetes air mata jernih meluncur di pipi Wu Shuang dan menetes ke tanah. Seiring dengan tetesan air mata Wu Shuang, kristal-kristal hitam yang bertatahkan pada pakaian luar biasa dari dua mayat kering ini tiba-tiba bersinar dengan cahaya hitam redup. Dalam sekejap, kedua mayat yang mengering itu secara bersamaan membuka mata mereka yang tertutup rapat. Ada cahaya hitam aneh berkeliaran di sekitar mata mereka, yang memberi mereka pandangan seram. Pupil Long Yi menyusut ke ukuran jarum saat ia meraih Wu Shuang. Dalam sekejap,
dia mundur ke tempat yang jauh dari dua mayat. Pada saat yang sama, dua mayat kering tanpa kehidupan melompat dari tanah dan meninggalkan bayangan setelah mereka melompat. Begitu Long Yi menarik Wu Shuang pergi, mereka mencengkeram cakar ke lokasi di mana kepala dan hati Wu Shuang dulu. Jaga Wu Shuang. Long Yi melewati Wu Shuang, kenalan Ruyue dan Berta. Melihat Barbarian Bull, mereka mencapai kesepakatan diam-diam dan memulai serangan mereka pada kerangka. Karena mayat-mayat kering ini adalah sisa-sisa orang tua Wu Shuang, Long Yi mengikat tangan dan kakinya. Namun, kekuatan kedua mayat itu berada di luar harapan Long Yi. Long Yi bisa merasakan bahwa mereka telah mencapai ranah Dewa Pedang dan mereka mengabaikan segalanya saat menyerang Long Yi. Bang! Barbarian Bull dan Long Yi dikirim terbang dan jejak darah muncul di sudut mulut mereka. Long Yi tidak bisa melakukan apapun selain tersenyum masam. Tuan kota ini dan istrinya yang telah berubah menjadi mayat kering tiba-tiba bangkit. Belum lagi fakta bahwa mereka mulai menyerang putri mereka sendiri ketika mereka hidup kembali. Mungkinkah dunia ini telah terbalik? Para penjaga mayat hidup di luar mengenali Wu Shuang dan tidak memiliki niat sedikit pun untuk menyerangnya. Namun, orang tuanya sendiri menyerang Wu Shuang saat mereka membuka mata. Apa yang terjadi dengan dunia ini? Kedua mayat kering itu secara mekanis berbalik ke arah Wu Shuang dan lampu hitam di mata mereka semakin intensif. Dalam sekejap, mereka merentangkan cakar layu mereka langsung ke arah Wu Shuang. Wu Shuang akhirnya tersadar dan tidak berani memercayai matanya. Dengan napas sedih, dia berkata, "Ayah, Ibu, ini aku, Ninger. Aku putri kamu, Bing Ning." Memalingkan telinga terhadap apapun yang dikatakan Wu Shuang, mereka menembakkan cakar layu mereka ke tempat-tempat vital Wu Shuang. Berta dan Nalan Ruyue berteriak kaget dan menarik Wu Shuang mundur. Adapun Barbarian Bull dan Long Yi, mereka bergegas untuk menghentikan dua mayat. Tidak punya pilihan lain, Long Yi harus menggunakan semua kekuatannya untuk mengurus ini. Dia menggunakan sihir ganda dan terkompresi untuk menyerang dua mayat, dan halaman yang berada di ambang kehancuran runtuh. Wu Shuang berjuang bebas dari genggaman Berta dan Nalan Ruyue. Dia segera bergegas ke pertempuran, yang membuat pertempuran lebih kacau. Wu Shuang tidak menghindar atau bersembunyi. Sebaliknya, seolah-olah dia sudah gila. Dia menghindari perlindungan Long Yi dan bergegas menuju dua mayat yang mengering. Untuk sesaat, tekanan pada Long Yi dan Barbarian Bull meningkat pesat ketika mereka mencoba untuk membantu Wu Shuang. Tak lama kemudian, Douki berwarna hitam itu menyingkirkan Barbarian Bull dan Long Yi tidak punya pilihan selain memanggil 3 binatang buas untuk membantunya. "Kalian semua, menyingkirlah. Karena ayah dan ibu ingin membunuhku, biarkan mereka sudah membunuhku." Wu Shuang menangis ketika dia berteleportasi di samping dua mayat menggunakan sihir luar angkasa. Untuk menghentikan Long Yi dan yang lainnya, dia melemparkan penghalang ajaib untuk menjebak dirinya dengan dua mayat. "Wu Shuang!" Long Yi berteriak dengan sedih dan dia dengan marah mengumpulkan kekuatan internal di dalam tubuhnya. Saat dia melihat penghalang, dia tahu bahwa dia harus menghancurkan penghalang untuk menyelamatkan Wu Shuang. Namun, Wu Shuang adalah dewa sihir dan untuk memecahkan penghalang yang diciptakan olehnya, Long Yi harus meluangkan waktu untuk melakukannya. Dalam situasi seperti itu, di mana Long Yi akan menemukan waktu untuk memecahkan penghalang? Tanpa daya menyaksikan Wu Shuang berkeping-keping oleh cakar orang tuanya sendiri, apa yang bisa lebih menyakitkan dari ini? Wu Shuang membentangkan kedua tangannya terbuka dan membiarkan dirinya tak berdaya. Dengan suara rendah, dia bergumam, "Ayah, Ibu, apakah kamu ingin Ninger dimakamkan bersama kalian berdua?" Ninger bersedia. Melihat Wu Shuang di depan mereka, kedua mayat itu mempercepat serangan mereka.
Keempat cakar tajam mereka langsung menembus dada Wu Shuang dan darahnya dengan cepat mewarnai pakaian putihnya yang merah cerah. Wu Shuang. Long Yi meraung dengan suara sedih saat dia merasakan perasaan pengap yang naik di dadanya. Long Yi memuntahkan seteguk darah saat dia menatap Wu Shuang yang diwarnai merah dengan darahnya sendiri. Seolah-olah Long Yi menjadi gila saat dia mati-matian menabrak penghalang yang didirikan oleh Wu Shuang menggunakan tubuhnya sendiri. Sudut mulut Wu Shuang berkedut dan dia perlahan-lahan menoleh untuk melihat Long Yi yang dalam keadaan gila. Pada saat ini, murid-muridnya yang berkilau dan transparan berkilau dengan permintaan maaf dan cinta untuknya. Melihat ke matanya, Long Yi bisa melihat betapa Wu Shuang mencintainya, cintanya lebih dalam daripada laut. Pada saat ini, Wu Shuang hanya memiliki dua kalimat yang ingin dia katakan kepada Long Yi, maafkan aku. Aku cinta kamu. Itu merah darah. Kecemerlangan merah seperti darah melintas dari lengan dua mayat kering ini. Pada saat yang sama, semua kristal yang bertatahkan pakaian indah mereka benar-benar hancur. Dengan embusan angin yang tiba-tiba, dua mayat kering ini menghilang seolah-olah sebuah ilusi. Hanya bola kristal berukuran kepalan tangan jatuh dari udara, yang berguling beberapa kali di padang rumput dan tidak lagi bergerak. Pada saat berikutnya, Wu Shuang runtuh dan dia mendarat di bola kristal. Saat Wu Shuang runtuh, penghalang yang dia buat menghilang. Long Yi praktis berguling dan merangkak ke tubuh Wu Shuang dengan air matanya yang meluap. Dia segera melemparkan light healing magic ke Wu Shuang saat dia secara bersamaan menyuntikkan ki sejati ke dalam tubuhnya. Aku ingin menyadarkan dia, aku ingin menyadarkan dia. Bibir Long Yi bergetar saat dia terus mengulangi kalimat ini. Long Yi, Long Yi. Berta menarik pundak Long Yi saat dia memanggilnya. Ibumu. Jangan sentuh aku, tidak bisakah kamu melihat bahwa aku berusaha menyelamatkan Wu Shuang? Long Yi meraung dan mata Berta langsung dipenuhi dengan air mata. Aku hanya ingin mengatakan, kakak Wu Shuang tampaknya baik-baik saja. Berta menarik napas dalam-dalam dan bergumam. Seolah kata-kata Berta memberi Long Yi tamparan keras yang membangunkannya. Dia dengan cepat membalik Wu Shuang dan menggunakan tangannya untuk merasakan napasnya. Yah, napasnya sangat halus dan stabil. Ketika dia melihat dada Wu Shuang, napas Long Yi tiba-tiba menjadi tergesa-gesa. Dia hanya melihat sepasang yang menjulang asteris berdiri keluar dari pakaiannya yang sobek. Mutiara merah muda di atas mereka yang menjulang asteris menggigil setiap kali angin dingin bertiup ke arah mereka. Dia tidak melihat satu luka pun di tubuhnya. Bab 399. Bagaimana itu mungkin? Mungkinkah dia melihat sesuatu? Long Yi jelas melihat cakar dua mayat itu tenggelam ke tubuh Wu Shuang. Namun, tidak ada luka di tubuhnya. Tangan Long Yi mengulurkan tangan untuk menyentuh dada Wu Shuang. Dia dengan lembut menyentuh darah kering dengan jarinya dan setelah menciumnya, dia yakin bahwa dia tidak salah. Ini memang darah manusia, dan itu sama sekali bukan sesuatu seperti saus tomat yang mewarnai jubah putih murni Wu Shuang. Long Yi melepas jubahnya, tubuh Wu Shuang yang nyaris tidak ditutupi oleh pakaian robeknya sendiri. Setelah menutupi Wu Shuang dengan pakaiannya sendiri, ia mengalihkan pandangannya ke bola kristal yang ada di tanah. Long Yi jelas melihat bahwa bola kristal ini jatuh dari dua mayat beberapa saat yang lalu. Long Yi mulai menyuntikkan kekuatan sihirnya sendiri ke dalam bola kristal ini. Namun, tidak peduli berapa banyak kekuatan sihir yang dia berikan ke bola kristal ini, tidak ada reaksi darinya. Tampaknya itu hanya bola kristal biasa. Bagaimana mungkin? Apakah itu hanya ilusi? Nalan Ruyue tidak berani mempercayai apa yang baru saja dilihatnya. Peristiwa yang terjadi beberapa saat yang lalu benar-benar menegangkan,
Nalan Ruyue ketakutan karena apa yang baru saja terjadi. Selanjutnya, ledakan Long Yi sebelumnya membuatnya sangat khawatir. Jika dia berada di tempat Wu Shuang beberapa saat yang lalu, akankah Long Yi juga menjadi gila mencoba menyelamatkannya? Nalan Ruyue berpikir dengan linglung. Saat dia menatap Wu Shuang yang tidak sadarkan diri di lantai, Long Yi menghela nafas. Setelah melihat Wu Shuang sebentar, Long Yi akhirnya berdiri dan berkata, "Mari kita istirahat di sini untuk sementara waktu." Melihat tidak ada keberatan, Long Yi berjalan ke Barbarian Bull yang tidak sadarkan diri yang sedang berbaring tidak terlalu jauh. Setelah menekan beberapa titik di tubuhnya, Barbarian Bull terbangun. Sejak dia berlatih di Golden Bell Canopy, Barbarian Bull tidak mengalami cedera serius selain luka daging yang dangkal. Itu adalah malam yang gelap di Lost City. Kabut gelap yang menyelimuti langit bahkan lebih padat, bintang-bintang dan bulan di langit tidak terlihat dan pasukan mayat hidup berkumpul di mana-mana. Makhluk-makhluk mayat hidup di sekitar rumah penguasa kota telah merangkak keluar dari tanah setelah Wu Shuang kembali. Sepanjang malam, mereka berdiri diam dan tak bergerak dalam barisan yang rapi, seperti patung. Yang mengejutkan adalah bahwa makhluk-makhluk mayat hidup ini berada di bawah kendali siapapun. Adegan aneh semacam ini hanya bisa dilihat di Lost City. Setelah memikirkannya, Long Yi menyimpulkan bahwa semua yang terjadi adalah karena Wu Shuang. Akhirnya, kelompok itu memutuskan untuk mendirikan tenda mereka di halaman timur rumah penguasa kota. Karena sudah hancur dalam pertempuran, Long Yi hanya harus menyapu puing-puing dengan lambaian tangannya sebelum menjadi sebidang tanah yang cocok untuk mereka beristirahat. Adapun Wu Shuang, dia sedang beristirahat di ranjang empuk di salah satu tenda itu. Saat ini, Long Yi sedang duduk di puncak gedung tertinggi di rumah penguasa kota dan sedang bermain dengan bola kristal. Meskipun itu hanya bola kristal biasa di tangannya, Long Yi tampaknya tenggelam dalam pikiran ketika dia menatapnya dengan kerutan di wajahnya. Peristiwa yang terjadi di rumah tuan kota hari ini diputar ulang di kepala Long Yi seolah-olah sedang menonton film. Semakin banyak memikirkannya, semakin lama Yi merasa seolah ada sesuatu yang mencurigakan sedang terjadi. Dia merasa seolah-olah semuanya diselimuti dengan lapisan kabut tebal, dan dia bisa mencium aroma pembuatan bir. Menurut legenda, Lost City dikutuk oleh Dewa Kegelapan. Dengan demikian, Long Yi bertanya-tanya apakah serangkaian insiden itu dimungkinkan karena Dewa Kegelapan. Namun, dia tidak bisa memikirkan alasan mengapa Dewa Kegelapan akan melakukan sesuatu seperti ini. Melihat dia macet, Long Yi memutuskan untuk perlahan-lahan menganalisis semuanya dari awal. Pengaturan tuan kota dan istrinya sangat menarik. Apalagi pakaian yang mereka kenakan bahkan lebih mencurigakan. Karena status terhormat mereka, mereka pasti tidak akan berbaring di tanah untuk menunggu kematian mereka setelah terkena kutukan. Belum lagi fakta bahwa jenazah mereka diatur dengan rapi. Jelas bahwa ini adalah pengaturan dari awal. Setelah memikirkannya untuk waktu yang lama, Long Yi mulai mempertanyakan dirinya sendiri lagi. Mungkinkah penguasa kota dan istrinya sudah meninggal ribuan tahun yang lalu dan pengaturannya adalah untuk berurusan dengan Wu Shuang? Semakin dia memikirkannya, semakin lama Yi berpikir bahwa itu tidak mungkin. Siapa yang tahu bahwa Wu Shuang akan hidup kembali ribuan tahun kemudian? Berpikir lebih dalam, Long Yi mulai mengingat situasi yang terjadi sebelumnya. Tiba-tiba kebangkitan kedua mayat kering itu disebabkan air mata Wu Shuang jatuh ke area bersih ruangan. Saat air matanya menyentuh lantai, susunan sihir aneh yang ada di pakaian kedua mayat mulai beroperasi. Semuanya mengarah pada insiden di mana Wu Shuang ditusuk oleh cakar dua mayat. Setelah memikirkannya, semuanya diatur sedemikian rupa untuk menargetkan Wu Shuang. Long Yi bergumam pelan.
Semakin dia memikirkannya, semakin pusing. Pada akhirnya, Long Yi menyerah berusaha mencari alasan untuk hal-hal yang terjadi. Setelah dia berhenti memikirkan masalah ini dengan Wu Shuang, Long Yi tiba-tiba teringat bayangan di dalam tubuhnya. Orang tua itu telah mengganggunya untuk pergi ke ruang gelap kota yang hilang ini untuk waktu yang lama. Sekarang dia berada di Lost City, bayangan itu menghilang tanpa jejak. Apa yang sedang terjadi? Bocah Bao, apa yang kamu pikirkan? Kamu pasti membuat pernyataan berbahaya di belakang aku lagi. Suara dingin yang akrab terdengar di benak Long Yi. Karena Long Yi belum pernah mendengar suara ini dalam waktu yang lama, dia merasa lega ketika akhirnya mendengar suara bayangan ini lagi. Orang tua, aku sudah memberitahumu, jika kamu akan keluar, sapa aku dulu. Apa yang kamu coba lakukan ketika kamu keluar seperti ini? Membuatku takut sampai mati. Long Yi mengutuk dalam hatinya ketika dia merasa jengkel dengan cara bayangan ini muncul. Jie, bocah Bao. Bukankah kamu seharusnya berterima kasih padaku? Untuk memperbaiki kerangkamu yang rusak, aku harus menghabiskan sepertiga dari kekuatan gelap asliku. Bayangan itu berkata setelah tawa yang aneh. Long Yi bisa mendengar kelelahan yang ada dalam suaranya. Apakah itu sangat sulit? Orang tua, aku benar-benar berterima kasih padamu. Ketika kamu memulihkan tubuh fisik kamu, aku berjanji akan memberi kamu makanan lezat dan minuman yang enak. Jika kamu ingin uang, aku akan memberi kamu uang. Jika kamu mencari gadis, aku akan mendapatkan kamu beberapa gadis. Long Yi menjadi liar dengan gembira ketika dia mendengar bahwa Long Tu diperbaiki. Dalam kegembiraannya, dia mulai membuat janji kosong pada bayangan. Kurang dari omong kosongmu. Karena masih pagi, kita harus pergi ke ruang gelap. Bayangan dimarahi bercanda dan berkata, sekarang. Tapi, Long Yi agak ragu meninggalkan Wu Shuang di sini karena dia masih tidak sadar. Yah, kamu tidak akan lama di sana. Karena kamu berada di sana sebelumnya, kamu harus tahu bahwa sebulan di ruang gelap hanya setengah hari di luar. Ketika kamu kembali dari ruang gelap, aku jamin matahari tidak akan terbit lagi. Kata bayangan itu. Long Yi benar-benar memikirkannya sebelumnya. Di masa lalu, dia telah tinggal di dalam ruang gelap bersama Leng Yuyu untuk waktu yang sangat lama. Namun ketika mereka keluar, bahkan belum satu hari pun berlalu di dunia nyata. Lucia dan Barbarian Bull masih di luar untuk mereka ketika mereka keluar yang membuktikan bahwa aliran waktu antara dunia nyata dan ruang gelap berbeda. Long Yi mengambil keputusan. Dia memutuskan untuk pergi ke ruang gelap untuk memenuhi keinginan bayangan. Di bawah bimbingan bayangan, Long Yi akhirnya mencapai pinggiran kota yang hilang. Tiba-tiba, gumpalan ki hitam muncul dari tangan kiri Long Yi dan sebuah lubang yang dalam dan tenang mulai terbelah di depannya. Itu memiliki penampilan lubang hitam dan itu sangat mencolok di gurun ini. Kenapa kamu masih linglung? Sudah lompat. Bayangan mendesak. Karena dia sudah melompat sekali, Long Yi terjun ke dalam lubang hitam ini tanpa ragu-ragu. Saat tubuh Long Yi memasuki lubang hitam, pembukaan perlahan mulai menutup. Akhirnya, gurun kembali ke keadaan semula. Setelah jatuh untuk waktu yang lama, Long Yi akhirnya mendarat di tanah. Alih-alih mendarat di tengah-tengah binatang ajaib gelap seperti pertama kali dia datang, Long Yi mendarat di samping kolam dingin. Orang tua, jangan bilang bahwa kamu ingin memasuki gua rahasia di bagian bawah kolam ini. Tanya Long Yi. Sekarang, dia memiliki keraguan di dalam hatinya, mungkinkah itu? Kurang omong kosong, jangan buang waktu dan cepat turun. Bayangan itu berkata dengan jengkel. Dia jelas menyadari apa yang dipikirkan Long Yi. Long Yi merasa khawatir.
Dia bertanya-tanya mengapa bayangan itu ingin turun ke dalam gua, tetapi setelah memikirkannya, Long Yi menyadari bahwa dia dapat dengan mudah mencapai gua kali ini. Menahan ki dan tekanan dingin, dia berenang untuk jangka waktu tertentu. Setelah beberapa waktu, Long Yi akhirnya melihat pintu masuk ruang rahasia itu. Ketika dia melihat pintu masuk, Long Yi menggunakan metode lamanya untuk masuk. Karena dia jauh lebih kuat kali ini, Long Yi dengan mudah berurusan dengan ikan aneh dan memasuki jalan rahasia. Di sepanjang jalan, dia tidak terhalang. Orang-orang yang telah berubah menjadi patung telah diubah menjadi kokas oleh petir kekerasan petir di masa lalu. Sisanya telah disempurnakan menjadi Seven Pupful Puppets yang dibubarkan ketika mereka dibuat untuk menjadi penghenti di laut kematian bunga. Setelah melangkah ke aula yang akrab, Long Yi memiliki gelombang kegembiraan yang tidak diketahui di dalam hatinya. Setiap sel di tubuhnya tiba-tiba menjadi bersemangat dan dia merasa seolah-olah listrik mengalir melalui tubuhnya. Masukkan staf sihir Dewa Kegelapan ke dalamnya, kamu harusnya tahu bagaimana melakukan itu. Suara bayangan itu mulai bergetar. Orang bisa membayangkan bahwa dia juga sangat bersemangat. Long Yi kembali ke akal sehatnya, dia bersemangat karena pengaruh bayangan di dalam tubuhnya. Long Yi akhirnya menemukan alur di tanah dan menusuk staf sihir ke dalamnya. Dia ingin tahu tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Apakah bayangan di dalam tubuhnya Dewa Kegelapan yang legendaris? Berderit-berderit, dinding terdalam terbalik. Long Yi mengharapkan itu sebagai patung yang ditutupi dengan jubah hitam dari ujung kepala sampai ujung kaki muncul di depannya. Apakah ini Dewa Gelap? Hei, orang tua, kemana kamu pergi? Mendengar tidak ada jawaban dari bayangan, Long Yi melihat ke dalam lautan kesadarannya. Anehnya, bayangan itu sudah menghilang dari lautan kesadarannya dan tidak terlihat di manapun. Tepat ketika Long Yi kaget dengan hilangnya bayangan, patung Dewa Kegelapan mulai memancarkan cahaya gelap yang menutupi seluruh aula. Meskipun cahaya gelap melemah setelah beberapa saat, Long Yi membatu saat patung Dewa Kegelapan hidup kembali. Jie, rasanya benar-benar senang mendapatkan tubuhku kembali. Tawa aneh khas bayangan itu bergema di dalam aula bawah tanah ini. Setelah melihat sekeliling, dia melompat turun dari altar ilahi. Long Yi tidak bisa melihat wajahnya, tetapi dia melihat sepasang mata ungu yang aneh. Meskipun Long Yi telah menebak identitas bayangan di dalam hatinya, Long Yi masih sangat terkejut. Dewa Kegelapan benar-benar ada. Belum lagi fakta bahwa Dewa Kegelapan tinggal di tubuhnya selama beberapa tahun. Apakah kamu benar-benar Dewa Kegelapan? Long Yi kembali ke akal sehatnya dan mengukur Dewa Kegelapan legendaris yang berdiri di depannya. Dia tidak bisa melihat sosoknya, tetapi Long Yi bisa melihat bahwa Dewa Kegelapan lebih pendek dari dirinya sendiri. Long Yi tidak bisa merasakan auranya, tapi dia terpesona oleh sepasang mata ungu di wajah patung itu. Jie, apa yang kamu bicarakan? Dewa Kegelapan tertawa aneh. Long Yi memutar matanya. Dia tidak merasa seperti sedang bertemu dengan dewa. Mungkin itu karena bayangannya, tidak, itu seharusnya karena dia sangat akrab dengan Dewa Kegelapan. Dalam hatinya, Dewa Kegelapan masihlah monster yang sangat tua dan menyenangkan yang berada di lautan kesadarannya. Orang tua, aku tidak akan pernah berpikir bahwa ini adalah tubuh aslimu. Ngomong-ngomong, kenapa kamu mengenakan jubah usang? Long Yi memandang Dewa Kegelapan dengan jijik dan dengan santai mengejeknya. Tawa aneh Dewa Kegelapan berhenti tiba-tiba karena kata-kata Long Yi. Izinkan aku mengajukan pertanyaan nyata. Apakah kamu mengutuk kota yang hilang? Long Yi menarik kembali ekspresi sembrono yang ada di wajahnya dan bertanya dengan serius. Bab 400. Tidak.
The Dark God mengangkat bahu dan menjawab dengan cepat. Tindakannya mengangkat bahu jelas-jelas disalin dari Long Yi. Jika kamu tidak melakukannya, siapa yang bisa melakukan hal seperti itu? Panjang Yi mengerutkan kening dan bertanya. Siapa lagi yang memiliki kemampuan untuk mengutuk kota agung seperti kota suci yang merupakan peradaban sihir yang hebat? Orang harus tahu bahwa ini bukan kutukan pada satu orang. Sebaliknya, itu adalah kutukan di seluruh kota. Aku tidak tahu. The Dark God memberi Long Yi jawaban langsung. Kamu tidak tahu. Kamu adalah dewa kegelapan, bagaimana mungkin kamu tidak tahu? Long Yi menyipitkan matanya saat dia bertanya. Adakah sesuatu yang tidak diketahui Tuhan di dunia ini? Dewa kegelapan memelototi Long Yi dengan mata ungu dan bertanya, apakah kamu tahu berapa lama aku tinggal di dalam batu iblis? Long Yi kaget ketika dia menjawab, dikatakan lebih dari 10.000 tahun. Dewa kegelapan tertawa dan dia terus bertanya, haha, sudah berapa lama sejak kota hilang ini dikutuk? Long Yi tiba-tiba melihat cahaya dan dia diam-diam mengutuk dirinya sendiri karena memiliki otak babi. Lost City dikutuk dan binasa sekitar 2000 tahun yang lalu. Namun, jiwa dewa kegelapan sudah terperangkap di dalam batu iblis selama lebih dari 10.000 tahun. Meskipun dewa kegelapan itu tegas dan tidak mengakui bahwa ia terjebak di dalam batu iblis, Long Yi telah lama menganggapnya sebagai makhluk yang terjebak di dalam batu iblis. Karena dewa kegelapan telah terjebak di dalam batu iblis ketika Lost City dikutuk, tidak mungkin dewa kegelapan yang melakukannya. Sekarang, pertanyaan baru terbentuk dalam pikiran Long Yi, siapa lagi yang memiliki kemampuan untuk mengutuk seluruh kota? Orang tua, bukankah sudah waktunya untuk memberitahuku hal-hal yang terjadi di alam ilahi? Apa yang sebenarnya terjadi? Long Yi bertanya pada dewa kegelapan dengan penuh rasa ingin tahu. Apa sebenarnya alam ilahi itu? Berdasarkan apa yang Long Yi lihat, dewa gelap dan dewa petir tidak memiliki banyak perbedaan selain jenis elemen sihir yang mereka gunakan. Dewa kegelapan tertawa dan menjawab, aku sudah mengatakan sejak lama, kamu masih belum memiliki kualifikasi untuk mengetahui. Kamu belum cukup kuat. Kekuatanku saat ini masih belum cukup. Lalu, kapan itu akan cukup? Dewa sihir, Swords God. Long Yi mengangkat alisnya dan bertanya. Apa yang bisa dihitung dewa sihir benua gelombang biru atau dewa pedangmu? Kamu hanya akan memenuhi syarat untuk tahu kapan kamu bisa mengenakan setidaknya sepotong baju besi dewa petir. Ketika kamu mencapai tingkat kekuatan itu, apakah aku memberitahu kamu tentang alam ilahi atau tidak masalah. Saat ini, hanya ada satu hal yang penting. Kamu sudah dilanda pusaran ini, kamu bisa mengetahui sendiri masalah ini secara perlahan. Jie, bayangan itu berkata dan memberi Long Yi tawa menyeramkan. Long Yi mengerutkan bibirnya setelah mendengar apa yang dikatakan dewa kegelapan. Jauh di lubuk hatinya, dia sudah mencapai beberapa kesimpulan. Setelah mendapatkan warisan dewa petir, ia bukan lagi orang luar. Mungkin, Long Yi ditakdirkan untuk terlibat dalam masalah ini sejak dia tiba di benua gelombang biru. Tepatnya, semua orang di benua gelombang biru tidak bisa lepas dari papan catur ini. Hanya Long Yi yang dekat dengan kebenaran. Tidak hanya Long Yi yang dekat dengan kebenaran, dia juga lebih dekat dengan yang disebut dewa. Dunia ini seperti papan catur dan orang-orangnya adalah bidak catur. Semua orang percaya bahwa para dewalah yang memainkan permainan catur ini. Namun, jika suatu hari para dewa sendiri menjadi bidak catur, siapa yang akan mengendalikan permainan? Jangan pikirkan itu. Akan datang suatu hari ketika kamu akan mengerti segalanya. Sekarang, saatnya bagi kamu untuk meninggalkan tempat ini. The Dark God menyela pikiran Long Yi dan membawanya kembali ke kenyataan.
Aku akan meninggalkan tempat ini. Namun, kemana kamu akan pergi? Long Yi bertanya dengan ragu-ragu. Meskipun Long Yi menemukan cara untuk menyingkirkan bayangan ini dari lautan kesadarannya, dia merasakan kehilangan ketika bayangan itu benar-benar pergi. Pikiran orang terkadang sangat ironis. Dewa kegelapan secara alami akan tinggal di ruang gelap. Dengan sekejap, Dewa kegelapan menghilang. Staf sihir Dewa kegelapan yang diperlakukan seperti iga ayam di tangan Long Yi telah dikembalikan ke Dewa kegelapan. Staf sihir Dewa kegelapan ini adalah senjata yang telah menemaniku selama puluhan ribu tahun. Bagi kamu untuk mendapatkannya juga bisa dianggap sebagai kehendak surga. Namun, sejumlah besar kitirani terkandung di dalam staf sihir ini. Jika kamu menggunakan staf ini dengan teknik yang tidak tepat, itu akan melahap kamu. Satu-satunya alasan kamu tidak bisa merasakan kekuatan staf sihir ini adalah karena itu telah disegel oleh banyak pastor cahaya sejak lama. The Dark God berkata dengan lembut. Dengan cahaya hitam berkedip di tangannya, staf sihir Dewa Kegelapan mengalami transformasi gempa bumi. Di tangan Dewa Kegelapan, tongkat akar pohon yang layu ini membengkak dan berubah kembali menjadi staf sihir hitam yang berkilau. Anehnya, ujung tongkat sihir ini dibentuk oleh 3 kepala. Itu adalah kepala naga iblis berkepala 3. Keenam mata di ujung tongkat itu berkilauan dengan cahaya merah samar yang memberi staf keindahan yang tak terlukiskan. Seolah-olah staf itu adalah karya seni yang sangat indah. Apakah kamu memberikannya kepada aku? Mata Long Yi bersinar saat dia berkata, "Ya, tapi dengan kekuatanmu saat ini, kamu tidak bisa sepenuhnya mengendalikannya. Dengan demikian, aku hanya membuka segel-segelnya. Di sini, cobalah." Dewa Kegelapan berkata saat dia menyerahkan staf sihir Dewa Kegelapan kepada Long Yi. Setelah berinteraksi dengan bayangan di lautan kesadarannya begitu lama, Long Yi secara alami tidak akan sopan padanya. Dia segera mengulurkan tangannya untuk menangkap tongkat sihir. Namun, ketika dia hendak menyentuh staf, Long Yi berhenti. Alih-alih melihat staf megah yang jatuh ke arahnya, Long Yi menatap tangan Dewa Kegelapan tanpa berkedip. "Orang tua, bagaimana bisa tanganmu begitu feminin?" Kata-kata ini tiba-tiba keluar dari mulut Long Yi. Ketika Long Yi melihat tangan Dewa Gelap yang terulur, dia menyadari bahwa tangan itu sangat putih. Selain itu, sangat ramping dan tangan berkilauan. Itu memang tangan seorang gadis yang sangat cantik. Bukankah seharusnya tangan Dewa Kegelapan yang telah terperangkap selama puluhan ribu tahun menjadi layu, seperti mayat yang sudah kering? Dewa Kegelapan tampak terkejut oleh kata-kata Long Yi. Namun, staf sihir Dewa Gelap terus terbang menuju Long Yi dan Dewa Gelap mulai menggumamkan mantra. Lubang-lubang di atap kerucut mulai bersinar dengan cahaya biru yang menerangi tanah. Dalam sekejap, sebuah arai ajaib terbentuk. Long Yi tidak bisa melihat Dewa Kegelapan bergerak, tetapi dia merasa seolah-olah ada sesuatu yang mendorongnya ke arah arai sihir. "Hei, hei, orang tua!" teriakan Long Yi bergema di dalam aula bawah tanah, tapi dia sudah menghilang bersama dengan cahaya biru. Berdiri masih di dalam aula sendirian, Dewa Kegelapan menghela nafas. Dengan lambaian tangannya, kegelapan menutupi seluruh aula. Di tepi Lost City, tempat dengan distorsi ruang muncul. Long Yi muncul terlebih dahulu dan mulai jatuh ke tanah. Membalik, Long Yi berhenti jatuh di udara. Dengan genggaman kuat, dia berpegangan pada staf sihir Dewa Kegelapan. Dia segera merasakan hubungan darah dengan staf sihir Dewa Kegelapan ini. Ketika Long Yi memegang tongkat itu, dia merasa seolah-olah aura es dingin yang datang dari tongkat itu sesuai dengan pusaran hitam di lautan kesadarannya. Long Yi mendesis dan bergumam sambil menggosok janggutnya di dagunya. Tapi, tangan itu benar-benar menyerupai tangan seorang gadis.
Namun, bagaimana bisa dewa gelap menjadi perempuan? Juga, tawa itu. Long Yi menggelengkan kepalanya. Dia tidak berani mempercayai pikirannya. Itu menakutkan setiap kali dia memikirkan tawa yang menusuk telinga yang datang dari dewa kegelapan. Sejak dewa petir telah muncul, dan dewa kegelapan baru saja muncul, dewa apa yang akan muncul selanjutnya? Dalam sekejap, Long Yi mengalihkan pikirannya dari tangan dewa kegelapan. Dia mulai berpikir tentang peristiwa yang terjadi dan Tuhan mana yang akan muncul selanjutnya. Tunggu sebentar, Long Yi mengerutkan kening karena dia tampaknya telah menangkap sesuatu di dalam hatinya. Tuhan, patung. Dia ingat melihat patung dewa air di dalam istana es, patung dewa api di hutan ilusi. Dia juga ingat ekspresi panik wanita itu dari istana es ketika dia menyentuh dada patung dewa air. Juga, tampaknya ada jejak seseorang yang tinggal di ruang rahasia tempat patung dewa api itu berada. Mungkinkah semua patung itu adalah orang yang hidup? Long Yi kaget dan takut dengan spekulasi sendiri. Apa lelucon, jika mereka benar-benar makhluk hidup seperti yang dibayangkan Long Yi, bukankah Long Yi akan berada dalam masalah serius? Dia telah meraba-raba dada dewa air dan dewa api. Belum lagi fakta bahwa ia memiliki asteris di tempat tidur dewa api. Siapa yang tahu masalah apa yang akan membawa Long Yi? Tidak mungkin, Long Yi menggelengkan kepalanya. Jika mereka adalah dewa yang menyendiri dan jauh, bagaimana mereka bisa membiarkannya mencemarkan tubuh mereka? Tapi, karena dia sudah mencemari tubuh mereka, ada dua kemungkinan. Pertama, mereka hanyalah patung. Kedua, mereka tidak berdaya untuk melakukan apapun ketika Long Yi meraba-raba mereka. Long Yi merasa bahwa kemungkinan kedua lebih mungkin. Juga, Long Yi secara alami berharap kemungkinan kedua benar. Berpikir tentang bagaimana dia meraba-raba payudara Dewi, dia menjadi bersemangat. Mengapa aku tidak meraba mereka lagi? Long Yi berpikir dalam hatinya. Di satu sisi, Long Yi adalah asteris-asteris. Di sisi lain, Long Yi terbang menuju kediaman Tuan Kota-Kota Hilang. Karena dia hanya berada di dalam ruang gelap selama 1 jam atau lebih, dia menduga bahwa hanya beberapa menit telah berlalu di luar. Nona, lihat Ninger kami. Pada usia yang sangat muda, dia mencapai reality Magician Realm. Dia pasti akan menjadi penyihir yang luar biasa di masa depan. Seorang pria paruh baya yang tampan dan halus berdiri berdampingan dengan seorang wanita cantik saat mereka berbicara. Mereka tersenyum sambil melihat seorang gadis kecil yang berlatih sihir tidak jauh dari mereka. Baik tuanku, aku benar-benar tidak pernah berpikir bahwa kami berdua akan melahirkan seorang putri dengan bakat sihir yang luar biasa ketika kami berdua adalah pejuang. Ini benar-benar tak terbayangkan. Wanita itu juga sangat senang. Ayah, ibu, seorang gadis kecil porselen seperti boneka yang hanya berumur asteris tahun berhasil membuat mantra sihir naga air. Berbalik, dia melambaikan tangannya saat dia berlari ke arah orang tuanya. Ini benar-benar gambar yang indah yang menggambarkan kebahagiaan keluarga. Adegan gadis kecil yang menceburkan diri ke pelukan ibunya memudar dan menghilang secara bertahap. Ninger, taat. Kamu adalah satu-satunya harapan kota suci kami, kamu harus terus hidup. Dalam adegan lain, gadis kecil itu telah tumbuh menjadi gadis muda berusia 18 tahun dengan sikap anggun. Penampilan ayahnya yang merupakan penguasa kota suci itu tampak jauh lebih tua. Ayah, jangan. Ninger tidak ingin meninggalkan kalian semua. Gadis muda itu menangis sedih. Pria paruh baya itu mengeraskan hatinya dan mengusir wanita muda itu. Membawanya, dia menempatkannya di dalam peti kristal yang terletak di bawah kolam di ruang rahasia.
Setelah memberikan pandangan terakhir kepada putrinya yang dipenuhi dengan kasih sayang, dia menutup-tutup peti mati kristal. Di belakang lelaki paruh baya itu, sekelompok penyihir mulai melantunkan mantra untuk menyegel peti mati kristal. "Ayah, jangan. Jangan tinggalkan Ning'er, Ibu." Di ranjang besar di dalam tenda, Wu Shuang mulai berbicara dalam tidurnya. Jelas bahwa dia kesakitan karena air matanya tidak pernah berhenti. Dia mengulurkan tangannya di udara dan melakukan yang terbaik untuk meraih sesuatu seolah-olah dia sedang tenggelam. Long Yi mengangkat tirai dan memasuki tenda. Dia melihat Nalan Ruyue dan Berta mencoba yang terbaik untuk menenangkan Wu Shuang yang sedang mengalami mimpi buruk. Dia dengan cepat bergegas dan memegang tangan kecil Wu Shuang yang gagal di udara. Dengan suara yang sangat lembut, dia menghiburnya, "Wu Shuang, aku tepat di sampingmu. Kamu tidak perlu takut lagi, kamu tidak perlu takut apapun." Melihat ekspresi lembut Long Yi dan mendengar suaranya yang peduli, Nalan Ruyue dan Berta mengarahkan tatapan kekaguman pada Wu Shuang. Mereka saling memandang dan untuk pertama kalinya, mereka sepakat untuk meninggalkan tenda. Mereka sepakat untuk memberi Long Yi beberapa ruang dan mengizinkannya menghabiskan waktu berduaan dengan Wu Shuang. Di bawah kenyamanan Long Yi, Wu Shuang secara bertahap menjadi tenang. Dalam tidur nyenyaknya, dia tanpa sadar bergerak ke arah Long Yi. Mungkin itu karena Long Yi memancarkan aura yang membuatnya merasa nyaman. Wu Shuang akhirnya menunjukkan ekspresi tenang di wajahnya saat dia terus tidur. Aura yang dipancarkan Long Yi sangat akrab, karena menyerupai aura ayahnya. Namun, pada saat yang sama, dia tahu bahwa itu bukan aura ayahnya karena ada sesuatu yang berbeda tentang itu. Dalam mimpinya, tubuh menawan Wu Shuang bergetar. Namun adegan lain muncul di kepalanya. Ketika dia membuka matanya untuk pertama kalinya di peti mati kristal, dia melihat seorang pemuda tampan menekan tubuhnya, dengan bibirnya terhubung ke miliknya. Bersambung.